Sini kita baca sedikit. Ana-tsalits min asy-syuruti jawazi jam' taqdim al-muwalah bainal fi'l al-ula wa tsaniyah bi an la yatul al-fasal bainahuma urfan. Sekiranya tidak ada pemisah antara salat zuhur dan sama asar tadi jamak takdimnya, atau antara maghrib dan isya-nya tidak ada pemisah antara kedua tersebut. Jadi kalau kita mau jamak takdim itu tidak boleh dipisah secara uruf kebiasaannya bi an yanqusa amma yasa'u rak'atin. Nah, ini kira-kira mencukupin kita untuk sholat 2 rakaat. Lebih dari itu membatalkan daripada jamak takdim. Putus dia harus mualah. Sama seperti apa? Seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan 2 khutbah. Setelah itu diiring dengan sholat. Ada sebagian imam ketika sudah qomat dia tidak ngomong lagi, diam. Kadang untuk apa? Istaqim sufufakum sufufakum, untuk merapikan saja. Sudah itu dia langsung takbir, Allahu Akbar. Ada juga sebagian imam kan sufufakum istaqim sufufakum, atau misalnya rapatkan safnya, yang kosong diisi, yang di belakang maju misalnya. Yang ribut diam, HP-nya dinonaktifkan. Panjang kan? Memutuskan atau tidak? Tidak memutuskan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dia diputus dengan sesuatu kalam ajnabi, maka dia memutuskan antara khutbah dan sholat. Kalau cuman merapikan shaf itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, merapikan shaf, memerintahkan jamaah untuk merapikan shaf itu sunnah. Tapi kalau yang masuk HP-nya dimatikan, yang di luar masuk ke dalam masjid misalnya, mohon maaf yang di atas jangan ribut, ditambah lagi panjang. Nah, kalau itu yang sunnah tidak memutuskan. Nah, sama seperti mualah ketika kita mau jamak takdim. Bi akhafi mungkin alal wajhil mu'tad fala yadurul fasal bil wudu. Nah, maka tidak masalah ada pemisah, misalnya misah antara kita jamak takdim nih zuhur sama asar atau maghrib isya. Kebetulan mau salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salat yang pertama tadi terkentut perut misalnya. Bentar Pak ya, wudu dulu. Wudu dia. Sudah wudu, datang lagi langsung jamak asarnya atau isya'nya. Boleh? Boleh. Itu tidak masalah, diperbolehkan. Au tayamum, atau dia tayamum. Karena sholat wajib ini dia melakukan tayamumnya hanya satu. Dipisah setelah selesai sholat zuhurnya, dia sudah niat jamak takdim, tayamum dulu, sudah tayamum langsung neruskan jamak asar atau jamak isya'nya. Ini diperbolehkan. Wa talabul khafifin ay min haddil ghauth, atau dia mencari air. Salat pertama tadi dia wudu, akhirnya kebetulan buang angin, di mana tempat wudu ini tadi? Sebabnya dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan ini paling susah nyari air. Nah, karena ada wujudul ma, susah mencari air itu ketika dalam perjalanan. Kira-kira kalau di tol itu ketemu ada air. Jalan tol air minum. Kalau bawa misalnya segalon, kalau cuman bawanya segini, yang sholatnya misalnya 7 orang, cukup kira-kira? Tidak cukup. Akhirnya apa? Mobilnya mogok, bannya misalnya pecah ban dan sejenisnya lah, atau akinya rusak dan yang lain. Akhirnya dia sholatnya di tengah-tengah tol itu. Nah, sudah tayamum, ya tayamum. Nah, boleh. Jadi ala kulli hal diperbolehkan. Atau dia tidak ada air. Kalau ada air dia nyari keliling dulu. Keliling, kiranya tidak ada air, dia balik tayamum. Dia langsung menjamak salat. Wa zamani adzanin wa iqamatin 'alal wasdil mu'tadil. Atau pemisahnya adzan atau qomat. Kan biasanya kalau orang jamak takdim itu atau jamak takhir, kita sudah sholat yang pertama zuhur misalnya,
Di pemisahnya antara zuhur dan asar ini dipisah dengan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tegak, tidak masalah, boleh. Atau adzan, tapi adzannya 10 menit misalnya. Memutuskan atau tidak. Tapi ini adzannya yang mu'tad, yang biasa. Yang tidak ada panjangnya enggak. Ya adzannya bisa. Kalau adzannya 10 menit batal dia. Tidak sah dia menjamak takdim. Hatta law fasala bi majmu'i dzalik lam yadur haitsu lam yatil al-fasal. Sekiranya tidak ada panjang pemisah antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. Wa yusalli qabliya adz-dzuhur mathalan summa adz-dzuhur summa al-'asr. Ini pembahasannya, boleh tak kita solat qabliyah atau ba'diyah zuhur setelah kita jamak itu. Misalnya contoh, kita jamak tak? Ya, kita jamak solat, jamak takdim. Oke, kita dulu solat zuhur dulu, solat qabliyah dulu. Ya. Sudah itu qomat solat zuhur, solat yang pertama. Allahu akbar. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solat ba'diyah. Boleh? Boleh. Dia tidak memutuskan mualah tadi. Boleh dia terus solat. Setelah itu solat asar. Setelah solat asar dia solat qabliyah. Boleh atau tidak? Boleh. Ini ada yang bilang daripada inti solat sempurna kata dia. Karena kita menjamak atau mengqashar itu supaya meringkas, supaya cepat. Apalagi bawa rombongan. Kalau bawa rombongan misalnya pas waktu zuhur dia sholat qabliyahnya 4 rakaat. Habis zuhur sholat lagi ba'diyahnya 4 rakaat. Kira-kira makan waktu. Nah, kecuali kalau memang ya wisata religinya memang dikasih waktu. Kita turun nih Pak, sekalian istirahat 1 jam. Kalau 1 jam itu mau 200 rakaat masih aman. Ya, masih aman. Nah, biasanya kalau waktu sholat, waktu istirahat itu dikasih waktu yang lebih panjang. Ada yang mau kamar mandi, ada yang mau mandi, ada yang mau sholat. Nah, kalau dipisah tadi tidak masalah ya. Seperti apa tadi? Wudu, dia tayamum, atau misalnya adzan, iqamat, atau dia dipisah dengan sholat sunnah. Nah, ini tidak layadur, tidak apa-apa, diperbolehkan. Terakhir syaratnya adalah syarat jamak takdim dawamul udhri. Apa makna dawamul udhri? Terus menerus dalam keadaan masih dalam perjalanan. Misal kita contoh mau jamak takdim nih misalnya, si Arif berangkat ke Jawa misalnya, jamak takdim si Arif tadi Allahu Akbar. Ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok sampai ke rumah? Misalnya contoh apa hukumnya? Boleh dia menjamak? Tidak, tapi ini udah masuk akal lebih kata dia. Saya di Jawa kok tiba-tiba di rumah misalnya. Wali ya. Amin. Yang penting jadi orang soleh. Jangan berharap jadi wali. Wali murid, wali kelas. Jangan jadi kuali. Jadi kuali tidak boleh. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-udhur huna wa huwa safar fi haqqil musafir. Ini untuk haknya orang dalam keadaan perjalanan. Ini udhur. Wal matar fi haqqil muqim. Dan hujan bagi orang yang dalam keadaan muqim. Jadi boleh kita jamak jamak takdim. Ya bagi siapa? Bagi orang yang mukim. Hujan. Kalau zaman sekarang ini banyak tempat naungan apa semuanya sudah lengkap. Jadi tidak ada udhur lagi untuk dia menjamak kecuali kalau tinggalnya di mana? Di gunung. Hari hujan lebat. Tak bisa keluar kemana-mana kecuali dia
menjamak. Tapi dia jamaknya jamak takdim bil mator. Nah, kalau jamak takhir ini tidak diperbolehkan. Sama seperti contoh bib, zaman sekarang ini kan banyak kemanten. Kemanten, orang nikah itu kapan duduk sandingnya? Pas jam 12, karena ada jam 12. Sebelum zuhur dia sudah duduk sanding. Ada sebagian. Nah, tapi identiknya biasa di adat kita itu habis zuhur lah biasanya. Kalau habis zuhur, make up-nya itu kapan? Sebelum zuhur, sebelum sholat kan? Misalnya kalau perempuan tadi soleha, mau tidak mau make up ini harus dilunturkan dulu baru sholat. Wudhu dia kan, karena make up itu air tidak nembus, tidak masuk ke dalam. Kalau dilunturkan pakai air, kira-kira kerugiannya berapa? Kalau yang make up biasa palingan 500-700. Kalau yang agak kinclong dikit, jutaan ke atas. Iya betul. Ya, kalau kita zaman dulu tuh paling enak ada ya. Zaman dulu kayak Ami Bakarnya. Kalau zaman Habib masih. Kalau zaman Ami Bakar itu pakai bedak be. Ya, bedak yang untuk orang berkebun tuh. Itu cukup kalau zaman dulu. Pakai itu bukan. Oh, bedak pipa itu. Ya, sudah cukup. Sudah tuh pakai biru-biru, merah-merah di sini kan. Pakai celak. Nah, sudah itu belakangnya ini pakai kembang yang di taman itulah ditancapin di situ. Simple. Kalau anak zaman sekarang kira-kira mau enggak dibuat kayak gitu? Tidak. Ya, yang enggak berbentuk bisa jadi berbentuk. Yang enggak cantik bisa jadi cantik pakai bedak itu. Masya Allah. Sayang beb, kayak mana ini caranya? Anak mau sholat nih. Sholat zuhur lewat, sholat asar lewat. Nah, jadi antisipasinya sudah. Ketika masuk zuhur jangan make upan dulu. Sholat zuhur boleh tidak menjamak, jamak takdim. Karena kenapa? Karena darurat. Boleh tidak? Itu pertanyaan. Ya, dijawab. Kalau langsung dijawab, itu diperbolehkan atau tidak. Insyaallah mudah-mudahan kita bakal bahas nanti insyaallah minggu depan pembahasan tentang itu, tentang make up di dalam orang duduk sanding ya pernikahan. Itu bukan yang nikah baik, besan sama orang tuanya kan. Ini pakai make up juga yang perempuan itu. Kapan make upnya? Tukang make upnya datangnya jam 11. Oh, kalau jam zuhur bu tidak bisa bu, saya ada kerjaan mau make upin yang lain juga bu, kata dia. Tidak mungkin tidak mau dia pasti make upan dia. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita selaku tuan rumah ya sudah suruh datang orang yang make up itu sudah zuhur, malahan tamu sudah banyak datang tuh. Ya, datang mau tidak mau sebelum zuhur. Akhirnya apa? Orang tua si perempuan tadi ninggalin sholat, anaknya ninggalin sholat, besannya ninggalin sholat. Cocok, lengkap penderitaan. Ujung-ujungnya pengen jadi anaknya, cucunya jadi anak soleh dan soleha. Kira-kira masuk tak? Kalau ilmu perdagangan tidak masuk itu. Ya, karena perdagangan dia amaliyah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sholat itu jangan ditinggal. Biarpun dalam keadaan mendesak, dalam keadaan apapun. Sholat itu jangan kita tinggalin. Sabar sholat. Itu paling utama. Kalau pengen kaya banyak istighfar. Ya, habis sholat istighfar 2 jam. Sholat zuhur, kaget sholat asar istighfar sampai maghrib. Itu insya Allah kayo. Kita ini banyak kadang-kadang habis sholat astagfirullahaladzim, kabur. Tidak serius istighfar. Ala kulli hal. Ahibahil kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang kedua, syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir cuman ada dua.
Sebenarnya syarat jamak takdim ini ada 7 ini. Ada 3 lagi di bawah. Segala kulihal yang penting sudah paham. Pertama syarat jamak takhir, kalau kita jamak takhir wahwa safihakil musafir, jamak takhir ini dia mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Enak tak? Gampang kan? Tak susah. Kalau pengen misalnya kalau dia sudah dalam perjalanan, dia mau menjamak sholat, saya ini kayaknya kalau jamak takhir ini kurang yakin. Biasa kalau jalannya capek, ngerebah badan, selesai, tidur misalnya. Nah, sudah, inti jamak takdim. Nah, setelah inti balik dari kamar, masuk rumah atau penginapan, inti tidur kan aman sudah. Tinggal nunggu subuhnya. Nah, itu yang tahu itu pribadi masing-masing. Yang tahu pribadi masing-masing. Nah, kalau kita di dalam hati kita, keyakinan kita bakal bangun, atau habis dari jalan itu kita bakal melakukan sholat jamak takhir, kita sholat. Kalau kita tidak yakin jamak takdim, dikasih 2 pilihan, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Nah, sekarang jamak takhir, niyatut takhir waqad bagiya min waqtil ula mayasauha. Ini niat jamak takhir ini kapan? Ketika masih tersisa waktu ula, waktu yang pertama. Waktu yang pertama sholat apa? Sholat zuhur dan sholat maghrib. Masih tersiksa waktunya masih ada siksa. Contoh misalnya kita dalam perjalanan nih, dalam perjalanan masuk ke Banyulincir atau masuk ke Palembang misalnya. Kita sudah sholat tadi, sholat zuhur, asar sudah. Sampai ke Palembang tadi, ini mobil stop dak nih ya. Stop palingan sholat maghrib. Tapi sopir itu bilang, Pak, Bu, maaf, nanti kita bakal perjalanan agak cepat dikit. Kalau yang mau makan, sarapan makan cepat. Kalau untuk waktu sholat mungkin diakhirkan. Nah, itu sudah kita akhirkan. Nah, diakhirkan waktu sholat. Lebih gampang dia. Yang kedua, wadawa mul udhri ila tamamin niyati tsaniyah. Dawam terus menerus dalam keadaan udzur dalam perjalanan ila tamam tsaniyah, sampai sempurna ketemu sholat yang kedua, yaitu sholat asar dan sholat isya. Nah, jadi intinya, kuncinya jamak takhir itu ketika kita maghrib nih masih dalam perjalanan, sudahlah ana niat jamak takhir, dalam hati sudah niat nih, nawaitu jamak takhir lillahi ta'ala. Sampai perjalanan kaki jam 1 malam baru sampai. Ini kan maghrib isya, ini kan belum nih. Jamak takhir. Sudah boleh di jamak takhir. Nah, yang penting intinya sudah ada niat di dalam hati untuk berjamak. Nah, sudah itu ada pembahasan lagi bagaimana ketika kita jamak takhir, sholat yang mana didahulukan. Misal kita mentakhir sholat nih, mengakhirkan isya, maghribnya di waktu isya, dan asarnya zuhurnya di waktu asar. Yang mana didahulukan? Contoh misalnya, apakah isya dulu atau maghrib dulu kita sholatnya? Nah, boleh kita mendahulukan sahibul waqt, boleh juga sahibul waktunya apa? Isya. Boleh isya baru maghrib, atau maghrib dulu baru isya. Ini tidak ada dimasukkan syarat di dalamnya. Diperbolehkan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Athani min asyurut jawaz jamak takhir ada musafir ila tamam salat tsaniyah wa al-asr wal isya. Fa in lam yadum ilaihi wa bi an agama fi athna'iha wa salatil ula wa hiya adh-dhuhur wa maghribul qada. Jadi bagaimana ini disebutin? Ada sebagian kalau misalnya dia sudah jamak, mau jamak takhir, niat nih jamak takhir, akhirnya apa? Mobilnya tidak jadi, mutar lagi dia, baliklah ke Jambi jam 2 malam. Si maghrib ini jadinya qadha. Maghrib jadi qadha, isyanya tetap ada. Ya kalau dia mutar lagi
Ada kan sebagian jalanan, maaf Pak, ini kita penumpang ini Pak, kita sudah jalan nih hampir 2 jam. Penumpang ini ada 5 orang masih nunggu misalnya. Akhirnya mutar lagi balik. Nah, itu dengan syarat dia dawamul udzur, terus menerus dalam keadaan perjalanan. Ini biasanya orang yang biasa naik kapal. Kalau kapal itu kan dia tergantung apa? Kalau zaman dulu kan tergantung angin ya, udara. Atau pasang surutnya iya. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Oh, 4 hari. Yang penting intinya kita ada niat iqomah. Misal kita masuk ke Palembang misalnya. Anak Palembang ini kayaknya seminggu, tidak boleh dia menjamak. Karena dia sudah jadi mukim. Atau dia misal kalau sudah niat dia mukim, sudah sama seperti dalam keadaan dia masih di kampung halamannya. Yang jadi masalah ini kalau supir travel itu. Supir travel ini misalnya dari Jambi, Tungkal, Jambi, Tembilahan. Ya kan? Tiap hari dia dari Tembilahan ke Jambi lagi. Dan dari Tungkal ke Jambi, besok dari Jambi Tungkal. Boleh tidak dia jamak? Tetap boleh. Karena kenapa? Karena dia dalam perjalanan. Sama seperti kita misalnya dari Jambi Palembang stop sehari, 2 hari, 3 hari misalnya. Jalan lagi ke Lampung, stop lagi 2 hari. Jalan lagi ke Jakarta, stop lagi 2 hari. Jalan lagi keliling tuh sampai ke ujung dunia. Sampai ujung kulon sampai. Nah, itu menjamak terus, boleh tidak? Boleh. Yang penting intinya tidak niat apa mukim. Tidak niat kita berdiam di satu tempat daerah tersebut kurang lebih 4 hari. Itu intinya. Alhasil kalau dia dalam perjalanan terus jamak terus. Boleh dia menjamak salat. Ada sebagian orang kan hidupnya kayak gitu kan. Di perjalanan bawa mobil kayak ke sini, berangkat sini, berangkat situ. Boleh jamak. Yang tidak boleh itu apa? Ninggalin salat. Jangan sampai kita ninggalin salat. Nauzubillah min dzalik. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah niat jamaah takhir? Tidak. La athima fihi, tidak berdosa. Maka dia tetap diqadha ya. Nanti tetap diqadha. Tidak dosa. Karena di antaranya rufi al-qalam itu an-naum kan? Tidur. Tidur sudah itu majnun di antaranya orang gila. Itu rufi al-qalam. Misal contoh inti tidur nih dari jam 11 malam. Pasti biasanya jam 11 itu subuh bangun kan. Ini ndak. Dari jam 11 tadi subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, bangunnya maghrib. Misalnya. Iya kan? Ndak sadar bahwa maghrib nih. Duduklah dia. Besok kalau menjelang asar itu kalau terbangun tuh kan kayak kunang-kunang kan. Kunang-kunang, ya Allah, banyak yang dosa nih, ninggalin tiga sholat nih. Kayak mana tuh? Nah itu maaf hurufi al-qalam. Kecuali kalau sengaja itu apa? Ada kebiasaannya begadang sampai jam berapa? Jam 3 balik ke rumah tidur. Ini bangun subuh. Mungkin tidak bangun subuh kira-kira? Tidak. Yang tahu itu diri kita masing-masing. Kalau kita yakin tidak bangun subuh,
ya jam 3 tunggu sampai adzan subuh, sholat, inti sholat sudah tidur. Nah, itu untuk diri masing-masing yang mengetahuinya. Ada sebagian orang cuma tidur 5 menit bisa bangun dia. Ya, ada sebagian orang 5 menit dia tidur sudah itu bangun sholat. Setelah itu dia tidur lagi setengah jam, 1 jam, sudah itu dia bangun. Kuat kerja pun dia masih kuat. Ada sebagian orang kayak gitu. Jadi itu hukumnya dia diqadha sholat. Nah, tapi ada timbul masalah. Ketika kita dalam keadaan 2 marhala 82 kilo, boleh kita mengqashar menjamak sholat ketika ketiduran waktu bangunnya maghrib. Ini zuhurnya lewat, asarnya lewat, bangun maghrib. Boleh tidak kita jamak mengqadhanya itu dengan qashar? Boleh atau tidak? Boleh. Itu keringanan, Masya Allah. Ya, lebih ringan lagi. Kalau dia sudah niat nih zuhur nih dalam perjalanan, anak pengen niat dalam hati jamak takhir, qashar. Sudah niat akhirnya, tidak tahu minum antimo. Antimo itu kan makan sikok, ini makanan 10. Wallahu alam mungkin ya, atau obat-obat yang lain diminum. Ketiduran sampai maghrib baru bangun. Sudah dia qadha, boleh mengqashar qadhanya. Karena dia dalam keadaan posisi perjalanan. Wajib qadha fauran atau tidak? Seketika itu harus diqadha atau tidak? Tidak. Karena dia meninggalnya, karena meninggalkannya karena ada udzur. Beda kalau dia meninggalnya memang meninggalkan sholat sengaja. Itu wajib fauran, harus seketika itu dia mengqadha sholat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi?